kita freeze, sementara yang lainnya nggak usah. Karena itu punya negara begini. Tapi coba bayangkan sekarang kalau pemerintah dia berkontrak dan kemudian ada eksekusi, itu uang itu semua habis itu. Itu makanya pentingnya pelindung ini. Mohon maaf, kondom itu pentingnya di sini. Jadi dari sisi konsep, BPMK sudah betul. Menurut saya udah betul. Kalau ada korupsi sudah apa urusan KPK. Itu KPK. Tapi konsep sudah benar. Kalau menurut saya sudah benar. Sepanjang rezim kita yang kita ikuti adalah rezim kontrak. Rezim kontrak. Kecuali kalau rezim kita yang kita ikuti adalah rezim izin, kayak yang sekarang. Negara memang di atas, orang datang sama kita, minta izin, nih saya kasih, minta konsesi, nih saya kasih. Tapi satu Pak, Prof bisa menjelaskan singkat bagaimana penafsiran Prof sendiri tentang pasal 33 tadi, yang bahwa apa namanya cabang-cabang produksi strategi dikuasai negara, bumi dan izin dikuasai negara. Itu kira-kira bagaimana sebagai penafsiran? Karena tadi bilang ada multi tafsir setiap undang-undang berbeda. Saya katakan saya nggak akan menganut salah satu dari itu. Maka saya tadi katakan bahwa penafsiran itu bergantung pada perkembangan ekonomi, perkembangan dari bangsa ini. Saya ambil contoh begini. Kenapa ketika tahun 67 itu kelihatannya kita lemah benar sama Freeport dan lain sebagainya, kontrak dibuat itu sampai ketentuan yang berlaku itu bisa dikesampingkan oleh kontrak karena posisi tawar kita waktu itu nggak ada. Tapi kalau sekarang kita buat assessment, oh posisi tawar kita lebih tinggi nih, mungkin Pak Bobi bisa buat dikuasai oleh negara sekarang harusnya kayak begini. Harusnya misalnya lebih mengutamakan investor dalam negeri. Kalau tahun 67 atau tahun 60 migas ini, ya waktu itu siapa industri yang kuat di dalam negeri? Nggak ada. Nah, tapi kalau sekarang ada, tentu kita bisa bilang bahwa penafsiran kita sekarang adalah memberikan prioritas kepada pelaku-pelaku usaha dalam negeri. Baik. Nah, kalau Aqua, ini kan Danone. Ya. Danone Prancis, ini kan strategis juga produksi. Atau karena dianggap masih berlimpah sehingga dianggap tidak masalah, boleh masih memiliki banyak perusahaan minum mengolah. Ini yang bahaya. Sekarang PDAM. Sekarang sudah diambil sama Asam, dikerjasamakan sama Pemda. Ini Danone ini, Aqua ini, awalnya itu Pak Tirto kan ya? Pak Tirto itu General Counsel, bukan General Affairs-nya Pertamina. Iya kan? Sama Pak Ibnu, ini banyak orang asing mau datang nih, kamu buat air bersih nih, karena air Indonesia foto-foto. Buat air bersih. Dapat ini kan? Bagus nih pelaku usaha kita. Tapi pada satu titik tertentu, saya mau capek nih ngurusin kayak gini, saya jual aja saham ke Prancis kan, dan habis kan bank kita niaga tadinya nasional, sekarang Malaysia, dan mereka pintar, sekarang sudah diambil gitu kan, mereka bisa masuk kemana-mana ke daerah-daerah. Kalau dulu kalau misalnya banknya tetap muka Malaysia nggak boleh, Singapura nggak boleh, tapi kalau sekarang Bank Indonesia yang dimiliki oleh Singapura, dimiliki oleh Malaysia, masuk pedesaan boleh. Itu yang kita harus hati-hati, termasuk misalnya Air Asia. Kalau misalnya domestic flights, kabotage kan ya, nggak boleh kan? Nah tapi Air Asia pintar dia, awal air izinnya udah mati, dia beli, dia ganti namanya Air Asia, dia jalan. Jadi menarik. Nah sekarang kita bicara kedaulatan rakyat, demokrasi kita tidak akan kami seluruh rakyat dilaksanakan oleh perwakilan DPR. Lawmakers, kita mau bikin apapun juga, kita tetap membutuhkan partai politik, anggota DPR. Jadi undang-undang kan nggak bisa dibuat oleh pemohon itu. Tetap beri syarat, tetap itu mereka. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Apa mau bikin lagi BP Migas, new BP Migas, atau mau bikin BUMN yang nirlaba? PT nirlaba bisa, PT Bursa Indonesia nirlaba. Saya contoh dulu. Bagaimana dulu? Oh, saya nih? Iya. Ini colokan dulu. Colokan. Ini dia nih. Cuma di DPR pakai colokan. Udah dipesenin soalnya sama. Bobi ke sana. Sini. Ketika Tukul pakai ini, DPR malu lah. Masa Tukul pakai laptop? Lawmakers laptop bicara. Nggak usah di ini. Nanti itu. Oh ini dia. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Ah udah. Tapi yang kayak gini-gini kan yang alhamdulillah kita juga jadi akademisi.
Dipanggil sana, panggil sini. Mantap. Ada tak kenal. Ada yang ngasih ilmu, ada kesejahteraan juga gitu. Tapi menarik tadi bilang, mesti pemerintah pakai juga untuk pertarungan ke sana. Jadi kalau Itu yang selalu harus dipakai. mesti dipakai dong ahli-ahli kita. Iya. Jangan cuma staf ahli presiden aja, repot juga. Pakai dari luar ahli Iya. kita. Cari UI macam-macam gitu kan. Makanya kita nggak usah masuk di birokrasi kan. Untuk di luar dipakai di luar untuk Oh, belanya. itu setuju. Ini dengar-dengar udah sempat berapa T itu kerugian itu perusahaan-perusahaan minyak. Oh iya. Gara-gara Satu itu. sehari pendapatan itu ya. Satu tahun itu 300 triliun. Oke, sekarang saya. Ya. Kemudian, jadi menyikapi keputusan MK ini sebenarnya ada beberapa sejarah yang harus mungkin kami informasikan juga, karena sebenarnya perasaan kita sekarang cukup ngenes. Kenapa cukup ngenes? Karena ini produk sudah kita sahkan 560 orang lewat paripurna bersama pemerintah, panggil ahli-ahli, bisa salah dengan orang 5. Nah ini 9. Ini presiden yang kurang baik juga. Nanti kalau ke depannya setiap produk kita selalu akan diuji sedikit, kalah terus. Jadi akhirnya malu juga kita kan. Satu kursi ini harganya 200.000 orang, kita ngakunya ini paling jagoan, ternyata udah kita rame-rame 560 masih kalah juga. Nah ini sejarahnya kita kenapa Undang-Undang 22 2001 itu ada. Nah, setelah tahun 98 reformasi itu kan ada beberapa kekhawatiran dari masyarakat. Pertama yaitu turunnya kepercayaan publik. Lantas yang kedua, karena sudah melihat Orde Baru ini sudah 32 tahun, mereka takut eksekutif heavy, bahwa semuanya ini DPR itu cuma tukang stempel, tidak ada bargainnya. Nah, melihat dinamika politik seperti ini, masuk di periode pertama yang full itu 2004-2009, karena kan dari tahun 98 ini kan sempat ada 2 kali transisi. 2004-2009 ada Panja BBM, itu mereka akhirnya merekomendasikan bahwa perlu adanya revisi Undang-Undang Migas 22-2001. Nah, jadi intinya kenapa kita perlu proksi seperti kita membuat KPK. KPK itu dibuat lembaga ad hoc untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa polisi dan kejaksaan sekarang ini mandul, atau komisioner-komisioner lainnya. Intinya karena mereka setelah 98 dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, level edukasi yang tidak tinggi, apakah mungkin dengan demokrasi full seperti ini menghasilkan pemimpin yang bisa membentuk pemerintahan yang benar? Jangan-jangan NKRI kita ini makin pecah. Oleh karenanya perlu sebuah proksi di mana keputusan-keputusan pemerintah itu perlu tangan masyarakat via DPR RI. Nah, seperti kalau KPK itu kan dipilih, mereka pemerintah punya tim seleksi. BP Migas kepalanya itu dipilih oleh DPR, tetapi bukan DPR yang menentukan, tetapi harus nunggu calon dari pemerintah. Jadi kalau tadi dikatakan, wah ini BP Migas ini adalah alat bancakannya DPR, tidak bisa, karena di PP-nya juga disebutkan bahwa kepala BP Migas itu maksimal umurnya 60. Kenapa dibikin 60? Karena supaya orang yang mantan Dirjen Migas itu umur 56 itu sudah bisa pensiun, bisa langsung masuk di BP Migas. Jadi disitulah span of control Maksimal 60. Kan ada PP-nya, kepala BP Migas itu maksimal 60. Kenapa 60? Kenapa tidak 56? Kenapa tidak 58? Karena melihat kalau di Dirjen Migas ini mereka sudah pensiun, umur 56-58, mereka bisa jadi kepala BP Migas. Makanya calonnya itu diajukan oleh pemerintah. Bukan kayak BPH Migas yang kita buka pendaftaran, siapa mau calon LSM A, B, C, D, boleh. Kenapa? Karena bisnis migas ini technicality-nya tinggi. Nggak mungkin kita mau ambil orang di jalanan, tahu-tahu dia
terpilih karena ada yang ngebohirin ibaratnya, atau di opini publik luar biasa kita pilih, tidak mungkin. Jadi tetap ada kesinambungan antara pemerintah dengan DPR. Nah jadi kalau kita, karena bukan lembaga hukum Pak Prof, jadi ya kita ngomongnya politiknya aja gitu ya. Jadi memang perlu revisi Undang-Undang Migas. Jadi setelah reformasi, karena kita ini nggak percaya banget sama pemerintah, jadi perlu tangan DPR di situ. Makanya ada proxy. Nah, putusan MK bagaimanapun kita hormati, no hard feeling, karena menurut kita ya ini dinamika politik biasa aja lah. Nah, tetapi ya itu tadi berangkat dari perasaan, masa kita ini bikin undang-undang ini kita salah, begitu blow on-nya apa? Satu undang-undang ini nggak murah bikinnya. Kita perlu ya mungkin yang itu dikatakan perlu site visit, kita perlu panggil ahli, kita perlu pelajar studi reference. Nah, akhirnya kita juga melihat putusan MK ini supaya ini menjadi bahan kita nanti di kemudian hari. Nah, pertama, ini kalau dari fraksi kami sejalan dengan argumen dissenting opinion dari Hakim Pak Sarjono ya? Harjono. Ya itu argumen-argumennya bisa dilihat lah di situ. Lantas yang kedua, menurut kami keputusan tersebut berpotensi melanggar res judicata pasal 60 Undang-Undang MK. Karena saya bukan orang hukum, jadi saya harus lihat contekan. Nah, jadi kalau misalkan di pasal 60 itu sudah jelas di situ. Saya juga nggak ngerti, mungkin perlu bantuan Prof juga. Karena kalau menurut kami, ini pasal 60 itu sudah jelas bahwa hakim tidak berwenang memutus perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah diputus sebelumnya. Dan Undang-Undang MK pasal 60 jelas mengatur bahwa materi undang-undang yang telah diuji untuk merujuk pasal yang sama, dalam hal ini adalah pasal yang sama, pasal 33 ayat 3, itu tidak boleh. Jadi kalau kita melihat putusan MK ini selera Jimli atau seleranya Pak Mahfud. Karena masa MK sebagai institusi ini bisa melakukan hal tersebut, ini paling basic. Jadi kami juga akan mencoba menjadwalkan untuk bertemu dengan MK. Kenapa? Ya mungkin ada sedikit kerumitan karena kami di lembaga legislatif ingin bertemu MK. Kalau masyarakat ketemu MK bisa langsung, tapi karena kita ini cuma wakilnya masyarakat, nggak bisa ketemu langsung. Kalau kita masuk ke MK itu, wah berarti kita ada masalah. Nggak mau kita maunya dia yang datang ke tempat kita. Nah ini secara administratif kita sedang pikirkan bagaimana caranya. Karena yang paling basic itu dia melanggar pasal 60 Undang-Undang MK. Lantas berikutnya, keputusan tersebut jelas menurut kami melanggar trias politika pasal 57 ayat 2 karena mereka memberikan wewenang kepada badan lain yang menurut norma itu sebenarnya tidak boleh. Kalau di pasal 57 ayat 2, MK itu hanya memutuskan bahwa badan tersebut inkonstitusi atau konstitusi, itu saja. Tetapi di dalam keputusan tersebut dia melimpahkan wewenang kepada pemerintah. Nah ini berbeda kepada kementerian. Nah di undang-undang tersebut sudah jelas namanya kuasa pertambangan itu pemerintah. Di situ tidak dibilang pemerintahnya itu siapa, tapi pemerintah itulah yang menurut interpretasi kami itulah diwakili negara. Nah, lantas berikutnya, menurut kami juga keputusan MK itu melanggar pasal 45 ayat 2. Kenapa? Karena keputusan tersebut tidak ada buktinya. Karena berpotensi inefisiensi, berpotensi menyelewengkan kekuasaan, kita terima alasan itu. Tapi catatannya, kalau benar, kalau ada bukti, kita udah lihat mana laporan BPK, potensi. Ada buku yang saya ingat banget, waktu itu saya pernah diundang seminar oleh Ucok Sky Kadafi ya kalau nggak salah. Ada yang membuat buku tentang potensi pelanggaran undang-undang migas, temuan BPK sekian. Saya bilang itu kata kuncinya di situ, potensi. Terbukti tidak? Kalau tidak terbukti, potensinya apa lagi? Masa cuma karena opini di media itu dijadikan dasar, bukti yang tidak bisa dibuktikan itu menjadi salah satu referensi keluarnya keputusan. Atas yang terakhir dari sisi MK kita melihat
wah MK kalau soal ini over service deh, bayar 100 dapat 150 ibaratnya, servisnya bagus banget. Kenapa servisnya bagus kalau menurut kami? Karena MK ini yang dimintakan pemohon itu sebenarnya pasalnya nggak banyak. Pasal 1 ayat 23, pasal 4, pasal 44. Tetapi keputusannya itu adalah eksistensi BP Migas. Pasalnya banyak itu, 11, 20, 21, 41, 45. Nah kita tanya sekarang, kalau yang dimohonkan itu pasalnya cuma 3 atau 4, apakah boleh yang diputuskan itu pasalnya lain? Nah ini sebagai catatan kita, karena kita juga tidak ingin nantinya melahirkan produk legislasi yang akan selalu kalah terus. Malu masa kita sebutannya legislator. Namanya legislator, kita ini bangga bener. Saya aja nggak punya gelar hukum, bangga terus terang. Tapi kalah mulu, kalau kalah mulu, aduh payah kita. Apalagi undang-undang migas ini ada satu ini yang di Komisi 7 pasalnya saya nanti di ini, aduh, apa klaim kita ke masyarakat gitu kan. Nah setelah MK kita melihat ke opini publik, karena kalau politik kita ini kan namanya juga apalagi dengan dipilih langsung, kita jelas melihat selera masyarakat. Kalau selera masyarakatnya semua sama dengan yang diajukan seleranya Muhammadiyah, kalau perlu kita pakai baju Muhammadiyah juga Pak. Yang penting kan kita ini dipilih. Nah kita lihat di situ. Pertama opini publik. Masalah yang paling sering dikatakan adalah hilangnya kedaulatan. Itu saya setuju benar. Yang kedua, pro asing dalam pengelolaan migas. Saya juga setuju kalau itu benar, ini harus dibubarkan. Ketiga, liberalisasi. Tidak ada kata lain kalau kita tidak setuju, itu gila namanya. Kita tidak mungkin dipilih. Saya setuju, kita semua setuju dengan 3 poin ini, bahwa kalau ada 3 poin ini, undang-undang tersebut harus membubarkan BP Migas, kita setuju. Tapi ya itu ada catatannya. Kalau benar. Nah sekarang kenapa kita bilang kalau benar? Hilangnya kedaulatan. Sebelum adanya Undang-Undang 22 2001 dan 871, itu nggak ada yang hilang kedaulatan. Saya pernah datang juga dalam seminar, ini yang sponsorin Pertamina terus terang. Saya bersama Pak Yusuf Kala. Dibilanglah hilanglah kedaulatan, negara tidak ada yang 5 tadi itu, yang yang pengatur, mengawasi, mengelola dan memberikan kebijakan, mengurus, hilang semuanya ke badan. Dimarahin saya sama Pak Yusuf Kala. Kamu ini gimana sih? Mau BP Migas, mau yang dulu Pertamina, yang penting lihat kontraknya. Pernah baca kontrak belum? Malu juga saya kan. Udah lah Pak Untung ya. Udah, karena ya, sebelumnya saya auditor di Migas, jadi saya pasti baca. Betul juga dibilangnya, yang namanya 5 fungsi ini nggak ada yang beda dengan kontrak sebelumnya. Jadi antara 871 dengan 22 2001 itu hanya memindahkan peran negara. Peran negara dalam institusi yang berbeda saja, tetapi tetap semuanya itu negara. Malah dengan adanya BP Migas, satu yang dikatakan tadi Pak Profesor, betul, itu negara tidak terekspos bisnis. Tetapi di hal yang lain, tidak ada yang lebih kuat lagi dari badan yang dibentuk oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Menteri saja hanya persetujuan presiden. Itu yang kita lihat di pertama. Apa kita ini sudah percaya benar sama eksekutif? Kalau kami di DPR, bagaimana kita percaya eksekutif? Jabatan direktur utama Pertamina itu 3 tahun Pak. Kalau dilihat sebelum-sebelumnya 2 tahun ganti mulu. Artinya apa? Rawan intervensi. Rawan intervensi. Dan kita lihat ya, kalau namanya statistik kan yang pro sama kontra ada 100 alasan, yang ini ada 100 alasan juga. Ya kita juga melihatnya nggak berimbang juga. Yang ini dilihat yang jeleknya aja, yang bagusnya nggak pernah diomongkan. Tetapi yang paling kita sadari di situ, ini rawan intervensi. Nah kalau masalahnya hilangnya kedaulatan, kalau betul hilang kedaulatan itu kita pasti setuju Pak. Tapi tidak. Kalau dikatakan yang kedua, pro asing dalam pengelolaan hulu migas, betul Pak, harus bubar BP Migas. Tapi jangan salah, yang ngasih konsesi itu pemerintah, yang menenderkan itu pemerintah, yang tanda tangan BP Migas. Itu konsepsi yang paling dasar yang menurut kami, wah ini publik ini salah suntik info ini.
Kalau misalkan yang dikatakan dengan adanya BP Migas, ini ke Total, ini ke Exxon, ini ke Chevron, kita juga panggil kan BP Migas, benar nggak ini? Coba lihat berapa lama yang tender. Loh Pak, kita ini kan cuma dapat tender, kita sudah tanda tangan, yang menenderkan Dirjen Migas. Oke, kalau gitu lihat lagi statistiknya. Dari 2001 sampai sekarang 70% nasional Pak. Dan yang gede-gede nggak ada lagi. Yang gede-gede ini yang pro asing yang kita temukan cadangan di BP, kita temukan cadangan di Kalimantan Timur, di Chevron, itu zaman dulu. Kalau boleh saya tanya, itu Tangguh Triliun 3 sudah ditandatangan Fido belum? Belum. Nah kalau begitu itu match dengan penjelasan Pak Priyono, karena dia ikut juga Presiden ke London. Nah, yang bersemangat kan itu Jerwacik. Ya, MOU itu baru minutes of meeting kalau bisa. Udah tantangan. Pak Priyono jangan. Kalau tantangan belajar dulu MOU silakan kita. Legal binding. Jadi di sini kita lihat dari masyarakat ada mix up, kecampur antara pemikiran mengenai kontrak kerjasama dengan yang itu tadi yang saya tidak mau ikut debat yang kuasa tambang lah, mineral right, economic right, itu saya nggak mau ikut debat. Tetapi selama kontraknya itu kontrak kerjasama, ya yang paling bagus sebenarnya sekarang yang dikatakan tadi itu kan banyak dibilang BP Migas tidak punya aset, dia bisa berkontrak dengan orang lain. Intinya BP Migas 10 asetnya bisa berkontrak 250. Saya juga bingung matematika apa yang bilang kita rugi. Saya bingung dong. Kalau misalkan BP Migas disu kayak di Karanghabodas itu, yang diambil meja kursi aja tuh di Wisma Mulia sama komputer. Nggak bisa kapal kita diambil, nggak bisa Bank Mandiri kita disita, tidak bisa. Jadi saya juga bingung. Sebagai auditor. Kita ini rugi kalau BP Migas kok bisa berkontrak. Di mana ruginya? Untung dong. Kita cuma punya 10, kita kontrak 250. Dan dulu zaman Pertamina, uang itu yang pegang Pertamina. Bayangkan uang 300 triliun yang pegang Pertamina. Sekarang bunganya saja. Waktu BP Migas duit langsung ke Kemenkeu. BP Migas zero pegang duit. Dia hanya overhead yang kita kasih duit 1 triliun itu aja. Dulu di Pertamina orang yang menentukan pakai teknologi ini, yuk pemenang tender, gas itu dikasih ABC, orangnya cuma 70 orang Pak. Ongkosnya 3% dari pendapatan migas. Jadi kalau sekarang 300 triliun, 3%, 9 triliun Pak. Cuma untuk 70 orang. Nah, apa nggak rentan itu? Nah sekarang dengan uang 1 triliun, kita kan melihatnya gampang aja, uang 1 triliun, dia punya pegawai berapa? 600-700 orang. Begitu aja udah melimpah ruah yang katanya Pak Profesor. Apalagi cuma 70. Dan dengan sekarang ada Pertamina diem aja nggak ngapa-ngapain ngurus jadwal transaksi LNG, itu 2 triliun setahun. Tapi tetap lebih murah dibandingkan kalau kita balik ke retensi yang dulu 3% kali pendapatan migas 9 triliun, tetap lebih murah. Jadi dari sisi uang menurut kita, selama kontraknya kontrak kerjasama, ya shield ini, proxy ini, adanya BP Migas itu yang paling murah. Saya juga bingung hitungannya bagaimana. Ini rugi nggak punya aset. Justru dengan sekarang aset yang sudah diambil oleh cost recovery itu aman di harmoninya Menkeu. Ada dirjennya sendiri, Dirjen Migas, kekayaan negara migas, nggak bisa disita. Kalau dulu yang pegang aset ini Pertamina, ini dimasukkan dalam neraca. Kalau sekarang Pertamina sudah menjadi PT, itu dia bikin global bond harganya jatuh, habis ini barang. Nah itu makanya kalau kita lihat tetap perlu proxy, apapun bentuknya nanti. Lantas yang terakhir, liberalisasi sama. Kita tidak ada, tidak mungkin kita tidak setuju kalau undang-undang ini liberalisasi, betul. Tapi kalau kita lihat di ya di medianya diberikan kepada Shell, diberikan kepada Petronas, itu dihilir. Salah, bukan BP Migas. Itu dihilir, bukan di hulu. Hulu ini nggak ada kayak begitu. Justru kamu mau dibubarin yang hilir aja. Kenapa yang hulu? Nah, inilah opini publik yang kita sedang pelajari benar, karena jangan sampai yang benar itu hanya yang bersuara paling keras. Itu kan kita tidak mau. Kita salah satunya juga harus
mempunyai opini yang berimbang dan juga voice of the voiceless. Jadi bukannya karena suaranya paling keras, paling banyak volumenya, itulah yang dianggap benar, kita juga nggak mau. Inilah perlunya sosialisasi dan inilah proses politik yang akan kita masukkan dalam rumusan-rumusan dalam rancangan di Undang-Undang Migas berikut. Lantas, nah implikasi industri. Betul yang dikatakan tadi tidak ada legal certainty. Bayangkan, sudah hampir 10 tahun kita menentukan, si BP Migas itu menentukan, yuk pakai teknologi A, B, C, ini gas itu untuk ke sana ke sini, dibilang tidak sah. Nah ini di bisnis juga ada legal certainty, ini juga berbahaya. Nah lantas yang kedua tadi sekarang dimasukkan dalam unit menteri itu menjadi government to business. Yang dikatakan Pak Profesor, saya setuju, bahwa unlimited liability. Sekarang ini Jero Acik masih happy aja nih, masih 2 minggu. Dia belum tahu nih kapal yang udah siap ngambil minyak, udah di charter, standby LC-nya harus ganti nama, perlu diganti, kapalnya belum bisa jalan, padahal dia udah charter, kena penalti semua. Bentar lagi namanya lawsuit akan datang semua. Dan yang dikatakan tadi Pak Profesor, yang Karahabodas itu kan ada juga di tempat lain, Churchill. Dan kalau bisnis, kalau dulu ada BP Migas, kontraktor atau vendor itu males ngesu BP Migas karena BP Migas gak ada duitnya. BP Migas gak ada duitnya, mau kita sita apa yang mau disita. Nah kalau sekarang dengan unlimited liability, nanti akan ada bisnis yang namanya bisnis Mr. Penalty. Ya itu yang dikatakan tadi. Dan lawyer pada mereka cuma bayar lawyer hebat, white and case kalau setahu saya di Karahabodas itu Exxon, terus ada beberapa lagi yang top firmnya. Karena saya audit jadi saya tahu yang UK ini berapa, ini berapa. Mereka cuma modal itu, mereka bikin kontrak, nanti kita dawan prestasi, semua masuk, kilang kita bisa diambil. Terus semua aset yang kita yang di luar negeri bisa dibukukan, rekening kita bisa dibukukan. Mereka senang sekali nih. Mereka senang kalau menurut saya pebisnis dengan adanya unlimited liabilities akan sangat senang berbisnis dengan Indonesia. Karena mereka belum tentu mengharapkan apa yang ada di dalam bumi. Mereka akan mengharapkan ya kalau prestasi modal 50 bisa 200 nggak perlu. Di dalam masa transisi ini orang bisa su. Bisa. Ini expose habis ini. Apalagi Jerawasi masih lebih banyak masih. Oh, dia lagi senang kan? Ini 300 triliun di bawah tangan saya ini kan. Pendapat ini, nah dia belum besok aja nih. Tunggu nanti sampai akhir tahun. Nah inilah yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat sehingga jangan sampai kita balik lagi ke dulu Karahabodas, masa kita nggak belajar. Nah lantas karena tidak ada masa transisi, ini juga rentan yang saya katakan tadi dari kegiatan komersial tersebut. Nah langkah ke depan berdasarkan rekomendasi panja, sebenarnya kan apa yang dimohonkan itu ada beberapa poin yang memang kita sudah ambil dalam revisi undang-undang, bahwa kita memang ingin melibatkan BUMN dalam pengelolaan. Tapi satu hal, bukan penguasaan. Karena kalau BUMN menguasai, yaitu aset negara ini masuk semua ke dalam BUMN. Dan BUMN ini kalau misalkan dia kalah di arbitrase, yang sudah kita hitung statistiknya 97% kalau kita ke arbitrase pasti kalah. Nggak pernah ada kita ini menang. Yaitu mungkin bahasa Inggris saja udah salah satu komunikasi yang susah. Nah, lantas kedua mengenai persamaan interpretasi atas konstitusi. Yaitu kita ini sebenarnya nggak tahu melihat yang mana yang benar, kita juga nggak tahu. Yang penting berapa banyak pandangan masyarakat yang menyatakan ini bisa benar, tidak bisa diinterpretasikan lain. Jadi jangan sampai lagi nanti kita buat MK-nya next-nya Mahfud ini ada beda lagi tentang undang-undang dasar kita. Jadi itu yang paling pertama, persamaan interpretasi atas konstitusi. Terus terang kami di DPR kita tidak mau masuk ke dalam masalah perdebatan mining right, economic right, terus lagi ada apa lagi right. Yang penting konstitusinya semuanya pahamnya sama. Karena menurut kami mau 871, mau 22 2001 sama negara, karena kontraknya tidak berubah. Nah sekarang kalau yang dikatakan tadi oleh Pak Profesor bahwa itu kalau mau dirubah ke
rezim izin, ya kita lihat juga rezim izin. Di migas perusahaan yang produksi itu hanya 60 perusahaan, tapi pendapatannya 350 triliun. Di rezim izin itu perusahaannya ada 8.000 BUT, 8.000 WP, tetapi penghasilannya hanya 12 triliun. Lantas kita mau COE yang katanya royalti, kita mau ganti KKS, ngadepin Freeport satu aja udah setengah mampus, nggak jalan-jalan. Freeport cuma satu kontrak of work, sekarang dia itu cuma menyumbang 1 triliun, kecil dibanding perusahaan KPS. Chevron itu 4 kali lipat satu field. Tetapi kita ampun-ampunan dalam Freeport aja nggak bisa-bisa. Apa kita mau pindah ke situ? Nah, itu lantas kita peningkatan kapasitas kemampuan legal drafting. Betul, itu kita perlu karena jangan sampai lagi seperti ini. Makanya kita referensinya itu kita pelajarin. Yang masyarakat itu banyak ambil kan Petronas, Malaysia, Saudi. Itu adalah salah satu yang berhasil untuk menyatukan tiga fungsi, yaitu kebijakan, regulasi, dan komersial. Tetapi ada juga contoh lain yang menurut kami dipisahkan itu bagus. Contohnya seperti di Norway atau di Brazil. Itu mereka bisa memisahkan kebijakan, regulasi, dan komersial. Nah, kalau orang mereferensikan Bolivia, ya jangan kita ngasih referensinya Bolivia. Bolivia itu malah lebih parah dari kita. Justru mereka sekarang ini mau ikut rezim seperti kita, PSC. Atau melihat, wah Venezuela itu hebat. Venezuela hebat bagaimana? Desember 2002 sampai Januari 2003, orang PDVSA itu justru mau mengkudeta presidennya. Masa kita mau ngikutin kayak begitu? Justru Venezuela mereka membuat untuk merubah rezim kontrak mereka itu dengan namanya migration law. Intinya mereka mau ikut kita malah. Nah, masa kita masih mau, udah ada kasus tersebut, kita mau jadikan Bolivia, Venezuela itu adalah referensi keberhasilan BUMN. Nah, tidak begitu juga. Jadi inilah perlunya kita mendapatkan masukan juga dari teman-teman media, dari ahli, dari elemen masyarakat yang lain, sehingga nantinya kita juga jangan salah mengkonstruksikan hukumnya. Karena ada contoh di hilir BBM. Karena konstruksi hukumnya itu BBM itu bukan BBM subsidi, konstruksi hukumnya itu adalah BBM jenis tertentu, sehingga itu bisa diperjualbelikan bebas. Akhirnya kayak begini. Jadi tepat sasaran juga kita nggak tahu siapa yang beli BBM itu. Kita tidak ada distribusi tertutup sehingga setiap tahun tadinya mau rendah. Maunya kita kan dengan ada BBM subsidi ini, masyarakat punya uang lebih, dia bisa naik kelas, dia tidak perlu subsidi, dia lebih kaya. Tetapi yang ada subsidi malah tiap tahun ini naik hanya karena di demo langka di mana-mana. Nah, konsepsi dan konstruksi hukum inilah yang nanti akan kita perbaiki sehingga kedepannya publik juga mengetahui antara definisi kontrak kerjasama, definisi negara, dan definisi bagaimana subsidi dan bagaimana definisi berdasarkan konstitusi, sehingga nantinya kegaduhan-kegaduhan yang membuat undang-undang yang nantinya malah menjadi banyak uang prestasi itu bisa dihindarkan. Jadi ke depannya nanti sebaiknya mau dalam amandemen mau kembali ada new BPM migas atau ada BUMN atau gimana? Jadi yang paling penting untuk menghadapi bahwa kita ini perlu proksi sehingga negara tidak terekspos risiko bisnis, fungsi itu harus ada. Jadi kalau dulu dibilang tidak ada, dulu itu yang namanya BKKA, BPPKA itulah fungsi BP Migas. Cuman karena badan itu ada di dalam Pertamina yang kepalanya itu melapor ke direktur Pertamina, akhirnya semua aset itu terekspos di dalam Pertamina. Nah, inilah dikeluarkan di Undang-Undang 22 2001 sehingga fungsi itu di luar. Tetapi namanya negara sama, tidak ada bedanya. Selama kontraknya model kontrak kerjasama. Kalau yang mau dikatakan yang tadi ya economic right, yang apa right yang lain itu ya rubah dulu jadi izin. Nah, kalau jadi izin ya kita lihat aja, kita terima lagi nggak tuh tuntutan arbitrase nasional, bangkrut pasti. Itu 70% lah pasti bangkrut. Kalau misalkan dari PSC kita mau rubah jadi izin dengan kondisi sekarang
Ya kita bayangkan perusahaan-perusahaan minyak ini bisa membawa perang tuh. Ke Arab aja dia bisa bawa perang, dia bisa bawa ke Libya, dia bisa bawa perang ke Irak. Indonesia bisa terjadi. Nah, kita ingin melakukan perubahan, pasti. Kita pasti ingin melakukan perubahan, tapi kita juga ingin ibaratnya kalau naik mobil itu nggak belok tiba-tiba yang bikin penumpangnya muntah semua, nggak. Kita maunya ini juga bagus, industri juga bagus, kita bikin undang-undang, investor makin banyak masuk. Kita bukan mau bikin undang-undang yang investor ini nggak ada, terjadi monopoli dan eksekutif heavy lagi. Kita nggak mau. Ya kecuali memang pilihan masyarakat sudah percaya sehingga ya sudah, kalau memang masyarakat maunya ke eksekutif heavy ya kita kasih semua. Kita kan yang pilih, yang penting dipilih. Pak Primus, bukannya karena kita ini pinter kita bikin undang, enggak, kita bikin undang-undang ini supaya ya stakeholder makin besar, makin luas, makin pilih kita juga. Terima kasih. Nah itu tidak otomatis Pertamina ya? Pertamina kemungkinan enggak? Jadi Pertamina yang paling utama tadi, kalau dia itu masuk ke dalam fungsi kebijakan, regulasi, dan komersial jadi satu, yaitu sama aja negara kita terekspos. Atau sekarang kalau misalkan bukannya kita ini anti nama Pertamina ya, kalau kita bikin suatu bentuk badan baru namanya Pertamina Plus Plus, yang dia tidak terafiliasi kepada aset negara, dia tidak terafiliasi kepada Pertamina EP sekarang, itu kita terima, tidak masalah. Jadi bukannya kita anti Pertamina, oh tidak, karena ini teknikalitas tinggi. Kita juga tidak sembarangan mau ngambil BUMN, karena kita juga tidak mau dalam pembahasan Undang-Undang Minerba, karena Undang-Undang Minerba itu contoh di kita saja dibikin pansus sehingga komisi-komisi lain bisa 4 tahun Pak jadi, karena ngomongin definisi aja kita berdebat lama sama orang dari Komisi Agama, jadi pusing kita juga. Jadi kayaknya kita mau bikin ini panja saja, dan nanti masukan-masukan ini kita masuk dalam proses politik itu sebelum kita umumkan ke publik. Saya bagus. Terima kasih bagian belakangan. Jadi gini ya, pertama memang saya tidak ikut mengusulkan. Lain lagi sekarang ceritanya. Masalahnya adalah soal pelaksananya sehari-hari. Jadi sudah sejak 5 tahun yang lalu, memang saya secara pribadi dan juga mungkin teman-teman yang lain juga ikut, memang mengusulkan perubahan dari Undang-Undang 22 yang memang sudah beberapa juga teman-teman kita ikut rapat, saya secara pribadi lalu memberikan poin-poin dan sebagainya, dan sudah sebagian sudah masuk. Nah, yang menjadi persoalan di lapangan adalah, dan sebetulnya saya mengusulkan yang dibubarkan bukan BP Migas saja dan BPH, karena ada persoalan di situ. Ini agak lompat-lompat karena ini ada persoalan bahwa selain BP Migas yang bermasalah di sisi publik, juga BPH. Saya salah satu orang yang masuk dalam usulan tim pembahasan Undang-Undang 22 ini mulai dari tahun 99, dan saya juga diundang beberapa kali oleh timnya USAID yang berkantor di Wisma Nusantara waktu itu, yang terus lalu ketuanya jadi komisaris Pertamina. Ya, nah jadi ada beberapa yang pada saat itu saya juga sayangnya saya cari dokumen itu udah nggak ada, bukannya dissenting, tetapi ada beberapa hal yang memang saya kurang setuju dengan beberapa pokok-pokok, termasuk pembentukan proksi atau apa namanya itu. Nah, dalam perjalanannya memang buruk secara persepsi kami, yaitu peran BP Migas sendiri. Yang paling masih ingat, memang dia tidak terbatas dananya meskipun sudah dialokasikan, yaitu misalnya persoalan-persoalan pembinaan kantor, persoalan-persoalan expenses. Dan terakhir saya melihat sendiri, kemudian saya sedang transit di Houston Airport, saya lihat rombongan itu datang bertujuh. Saya cek, ternyata dia akan mengunjungi Exxon dan berkulit, kalau saya tidak salah, karena saya kontak teman-teman di Houston, dan janjinya 10 hari. Jadi 3 hari sudah pulang, karena lalu saya bikin berita di Detikcom di kolom saya. Nah, alat macam itu membuat, lalu ini bagaimana sebetulnya? Kan? Nah, lalu menjadi alat politik. Kan? Nah, kalau itu di BP, sehingga banyak kontrak-kontrak karya yang akhirnya juga itu hasil dari beberapa peraturan turunan di bawah Undang-Undang 22. Misalnya Permen ESDM nomor 3 tahun 2010, Permen 19 tahun 2009 soal gas. Ini kan ada migas, ada dua nih. Ada Pertamina, ada PGN. Nah, di situ lalu
kita juga menganalisis lagi, wah ini kok begini, kita gempur bahwa kenapa turun terus untuk oil liftingnya. Oh, kan migas, jadi ini ada minyak, ada gas, kalau digabung jadi satu. Padahal kan namanya sudah oil lifting, jadi bukan lifting oil itu bukan termasuk gasnya. Misalnya gitu, jadi perdebatan itu. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian juga turun lagi kita coba lihat di BPH sama saja. Awal-awal pembentukan BPH migas dan juga pemilihan fit and proper anggotanya, saya sempat diajak diskusi dan dimintain tolong beberapa poin saya berikan dan orang itu lalu terpilih. Tapi dalam perjalanannya nggak bekerja mereka. Saya selalu berkali-kali saya panggil, Anda kerjanya apa? Ya, akhirnya kita sepakat yang soal X% dari BBM bersubsidi. Kan bertahan kita sepakat antara publik secara tidak tertulis jangan lebih dari 0,5%. Ternyata tahun ini kan disetujui untuk tahun depan 2,4%, yaitu 7 kali dari awalnya 0,35. Lalu kita lihat beberapa perusahaan swasta dan asingnya lebih celaka lagi kita. Ini udah bau-bau politiknya kenceng banget. Nah, lalu kita pertanyaan, kalau begitu bubarkan saja dua-duanya, gitu ya. Karena persoalannya dulu ada di PKKA, dia ada di Pertamina, lalu ada pengawasnya. Kalau Pak Kurtubi bilang, toh ada komisarisnya. Kalau dia salah-salah, ketok saja komisaris dulu ke bawah. Nah, si BPMIAS beda sebagai BHMN, dia kan tidak punya pengawas kecuali langsung presiden, dan presiden ngawasinya kan kita tahu sendiri. Nah, jadi berdasarkan itu, saya pribadi selalu bilang sudah bubarkan saja, kembalikan saja porsi-porsi itu kepada siapa? Ada dua BUMN di sini, tadi Pertamina dan Migas dan PGN. Berikan pada mereka, regulatornya di pemerintah saja, di Kementerian SDM, yang selama ini antara Evita Legowo dengan Priyono selalu berkelahi kalau urusan kebijakan. Nah, itu saja yang saya pribadi, saya tidak bisa bawa nama-nama karena kan on and off gitu ya. Tetapi intinya oil liftingnya berkurang, kemudian ada undang-undang Permen SDM yang mengatakan urutan gas untuk lifting oil, kemudian pupuk atau PLN itu baru industri lainnya. Itu di 3 atau 9 saya lupa. Itu berdasarkan prioritas, memang prioritasnya tidak jelas sehingga kusut di hulu industri gasnya. Begitu pula di industri minyaknya. Dan baru beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu di suatu pertemuan saya juga BPH Migas menyatakan bahwa memang peraturannya tumpang tindih dan kita harus ubah. Nah, kesadaran itu perlu berapa tahun? Lebih dari 4 tahun. Nah, maksud saya, ini kan ribet. Saya bukan ahli hukum, tetapi di sisi kebijakan ini membuat kita tambah menderita. Kenapa sih? Sudah, jadi begitu putusan MK keluar, loh, nanti yang berkontrak kenapa harus negara dengan NOC misalnya? Kan harusnya NOC itu NOC sehingga jelas. Nah, makanya siapapun dia, ya, kalau bikin badan lagi, karena badan-badan seperti ini kan muncul pas reformasi. Saya sendiri pribadi selalu mendorong itu, ada KPI, ada BRT, ya apa namanya itu KPI, macam-macam lah, Komite Informasi Publik, KIP dan sebagainya itu, dan ternyata tidak efektif juga. Nah, dalam hal BPH ini, dalam BP dan BPH ini, kenapa saya usul itu dibubarkan saja? Karena semakin ada dualisme di regulasi. Nah, dualisme di regulasi, kemudian berkontrak itu semua tadi sudah jelaskan, BUMN itu ya ngikut saja, akhirnya dia harus bersaing dengan yang asing-asing ini. Kenapa kita nggak bisa sedikit menguasai? Makanya lalu publik bilang banyak, cobalah contoh Petronas, contoh mana-mana. Nah, ini bukan ini tapi historical saja. Ya memang dulu Petronas kan berada di Indonesia. Nah, pengembalian itu tentu saya katakan pada orang-orang Pertamina, Anda harus berubah karena tidak bisa seperti dulu. Dulu itu kenapa keluar Undang-Undang 8 tahun 71 itu kan karena korupsi zamannya Gus Dur begitu besar sehingga di-cut oleh pemerintah. Nah, sekali lagi sebetulnya kalau saya pribadi saya tidak mempermasalahkan siapa dia yang akan menjadi proksi atau apa. Kalau itu menjadi pergolakan seperti itu, sudah saja semua regulator kembalikan kepada ISDM sebagai sektor-sektor lain, tetapi yang melakukan kontrak itu adalah Pertamina. Ya, saya mungkin perlu pendapat
apakah dari segi hukum kalau NOC-nya Pertamina berkontrak dengan NOC katakan Venezuela, jika terjadi dispute, apakah seluruh aset negara ini terbawa, gitu kan? Nah, karena kalau tidak kan, negara lain juga berkontrak NOC to NOC, gitu. Dan mereka tenang-tenang saja. Ini yang menjadi pemikiran saya sekarang ini, karena sudah sekian tahun bukan pertama baik, terus drop terus si produksi minyak dengan liftingnya. Dan saya kadang-kadang juga sudah tahu di meja saya selalu datangnya ada dokumen yang nggak jelas siapa yang ngirim, tetapi saya yakin itu dari internal BP Migas karena begitu rapi urutannya. Itu bagaimana pembatalan kontrak tangguh yang tidak terkirim, lalu rugi dengan 53 juta dolar dan sebagainya, begitu ada. Nah, Rugi berapa? 53 juta dolar itu karena pembatalan. Jadi ada PP Migas yang jadi pihak. iya. Jadi tendernya gitu ada disposisi, jangan ini tender diulang karena jagoan dia kalah misalnya gitu. Tapi kan sebenarnya kalau yang tender itu kan bukannya di Jan Migas yang Ini LNG ya. Ini Oh, ini penjualan LNG. LNG. Tapi saya tahu ceritanya. Nah, ada karena dokumen itu mana-mana ke media juga kok. Karena ngobrol-ngobrol itu dulu dapat ya. Saya kita nggak tahu siapa yang ini. Nah, lalu hal semacam itu rugi gitu. Kenapa? Misalnya saya tanya Kementerian SDM, ya nggak bisa kita itu Migas yang menentukan. Nah, jadi di sini pembagian tugas kewenangan ini menjadi double gitu menurut pendapat saya. Yang itu harusnya tidak bisa terjadi begitu karena ini aset negara gitu ya. Yang bagaimana rakyat bisa tadi sudah jelaskan bagaimana rakyat harus menikmati, ini kita tidak menikmati. Ya. Bagaimana dulu misalnya kalau Pertamina dia bisa bikin RSPP, dia bikin apa-apa gitu. Nah sekarang ada nggak barang itu bikin kilang? Kita sudah berapa puluh tahun nggak punya kilang baru. Terakhir Balongan kalau nggak salah. Nah hal semacam gitu kan. Lalu memang kalau kita kembali lagi kita tarik global policy-nya tentu akan tambah rumit gitu ya melihatnya. Tetapi menurut saya ini harus dipertegas karena dikasih Pertamina semuanya fail, ada proxy juga tidak berhasil, tentunya harus cari barang baru apa lagi ya yang secara secara pergaulan internasional tidak aneh. Ini yang harus cari. Tetapi kenapa saya mendukung bahwa itu harus dibubarkan? Karena itu kita melihat perjalanannya kebetulan saya ikuti. Nah itu, saya ini betul bukan apa, saya dibesarkan pertama, saya lahir dari orang tua yang kerja di Pertamina, jadi saya ikuti proses seperti apa. Itu memang mengerikan. Nah, tetapi sekarang model apa yang mau diterapkan? Nah, sekarang yang ada ya dulu toh perusahaan lain kalau kita kembali yang itu toh belajar kita habis-habisan, dia berhasil menjadi ranking itu. Kenapa kita tidak bisa? Artinya yang salah di manajemen pengelolaannya. Ya itu saja yang harus kita benahi. Kemudian kita kunci dengan aturan, kita kunci orang-orang yang proper, DPR mengawasi seperti apa. Kalau soal badan apa? Ya. Tapi sebentar Pak Agus ya, manajemen pengelolaan yang jadi masalah tadi. Iya. Terus kemudian kan kesimpulannya dihabisin aja. Iya. Padahal kalau manajemen pengelolaan menurut saya diselesaikan masalah manajemen pengelolaan. Tapi institusinya karena kepentingan yang tadi dari segi legalnya seperti itu, harusnya kan tetap bisa saya bicara sama orang-orang SDM, orang-orang BUMN, Migas. Ya nggak bisa, semuanya ditentukan begini, kita nggak bisa apa-apa. Harga gas di hulu ditentukan kan, tetap terus masuk pipa. Nah, terus ujung sana nggak boleh ditentukan segala macam. Kita harus nanggung. Nah ini juga ada dualisme. Saya tanyakan juga kepada Menteri. Ya, kenapa sih?